Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Umi Laila Nurjana. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang luas dan volume dari bangun ruang bola. Di sini akan ada beberapa latihan soal yang bisa kita kerjakan bersama. Sebelumnya akan saya ingatkan kembali ke kalian tentang rumus dari luas bola dan juga volume bola. Setelah kita mengingat bersama tentang rumus bangun ruang bola, baru kita mulai untuk mengerjakan soal-soal yang sudah saya siapkan. Rumus penting pada video kali ini adalah rumus luas bola dan juga rumus volume bola. Kembali mengingat bahwa luas bola itu sama dengan luas 4 kali lingkaran. Luas lingkaran pi r kuadrat, sehingga luas bola 4 pi r kuadrat. Untuk volume bola, rumusnya adalah 4/3 pi r pangkat 3. R adalah jari-jari, sedangkan untuk pi bisa pakai 3,14 atau 22/7. Semua tergantung dari soal. Baiklah, kita langsung mulai pada soal pertama. Saya bacakan soalnya. Tentukan luas permukaan bola yang mempunyai jari-jari 14 cm. Jadi di soal nomor 1, kalian diminta untuk mencari luas bola apabila jari-jarinya 14 cm. Untuk soal pertama, saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan. Setelah waktu habis, jawaban akan otomatis muncul di layar. Selamat mengerjakan, semoga mendapatkan jawaban yang benar. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang.
Baiklah, waktu 3 menit sudah habis. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Diketahui jari-jari bola adalah 14 cm. Kalian diminta untuk menghitung luas bola. Rumus luas bola adalah 4πr², sehingga kalian lihat di layar ya. Jadi kita tuliskan 4 kali pi, karena R-nya 14 kelipatan 7, sehingga kita memakai pi 22/7. Setelah kita masukkan 4 pi R², berarti kita tuliskan jari-jarinya sebanyak 2 kali, jadi kali 14 kali 14. Di baris kedua, kita sederhanakan angka yang bisa disederhanakan. Di sini kita bisa menyederhanakan 7 dan 14. Jadi yang 7-nya kita bagi dengan 7 sehingga hasilnya 1. Sedangkan 14 kita bagi 7 hasilnya adalah 2. Di baris ketiga kita tinggal menuliskan lanjutan dari baris kedua, yaitu 4 kali 22. Karena dia per 1 tidak perlu ditulis, sehingga langsung dituliskan 22. Lalu dikalikan dengan 2 dan dikalikan dengan 14. Selanjutnya kita hitung 4 kali 22, hasilnya adalah 88. 2 kali 14 hasilnya 28. Terakhir kita kalikan 88 dengan 28. Diperoleh hasil 2464. Karena dia luas bola, jadi satuannya adalah menggunakan cm persegi. Untuk langkah keempat, ini opsional ya, jadi kalian bisa pakai langkah keempat, bisa tidak. Atau langsung dari langkah ketiga, 4 kali 22 kali 2 kali 14, langsung kalian hitung semua, menemukan hasil 2464. Jadi bebas. Kalian hitungnya bebas. Saya buat seperti itu supaya lebih mudah dipahami ya, tapi tidak harus seperti itu. Bagaimana untuk soal nomor 1? Adakah yang sudah benar atau mungkin masih salah? Kita lanjut ke soal kedua. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 6 cm. Berapakah luas permukaan bola tersebut? Soal kedua ini sama dengan soal pertama, yaitu kita mencari luas bola. Yang membedakan adalah untuk jari-jarinya. Kalau di soal pertama, jari-jarinya kelipatan 7, sedangkan di soal 2, jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Sehingga itu akan sangat berpengaruh dalam pemilihan nilai pi yang akan kita pakai ya. Karena soal kedua ini 6 bukan kelipatan 7, jadi untuk pi-nya kita pakai 3,14. Baiklah, waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan.
Oke, waktu 3 menit sudah habis. Bagaimana, sudah menemukan jawaban? Jika belum, silahkan di stop dulu, jangan dilanjut untuk pembahasannya. Kalian kerjakan dulu sampai selesai, baru lihat lagi video ini. Kita mencari luas bola yang jari-jarinya 6 cm. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di sini kita pi-nya menggunakan 3,14. Jadi, setelah menuliskan rumus, kita tuliskan 4 kali pi-nya 3,14, R kuadrat berarti R kali R, di sini 6 kali 6. Di langkah kedua, kalian tuliskan 4 kali 3,14, lalu kali 36. 36 itu diperoleh dari 6 kali 6. Lalu untuk langkah ketiga ini boleh ada, boleh tidak. Kalian mau langsung setelah langkah kedua langsung ke 4 bisa. Langkah pertama langsung ke 4 juga bisa gitu ya. Tapi di sini untuk lebih mudah saya menghitungnya step by step, jadi satu-satu. 6 kali 6 saya hitung dulu, terus saya hitung 3,14 kali 36. Sehingga di langkah 3 saya peroleh 4 kali 113,04. Dan di hasil akhirnya saya menemukan hasil kali langkah ketiga yaitu 452,16 cm persegi. Jadi luas bola untuk soal nomor 2 adalah 452,16 cm persegi. Lanjut ke soal ketiga. Hitunglah luas permukaan bola yang memiliki jari-jari 28 cm. Oke, di soal ketiga ini masih sama, kita mencari luas. Jadi saya harap kalian sudah hafal ya rumus untuk mencari luas bola. Di sini jari-jarinya 28, sehingga kita pakai nilai pi yang mana? Oke, benar sekali, kita pakai pi-nya 22/7. Karena 28 ini merupakan kelipatan dari angka 7. Saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan soal ketiga. Semoga kalian sudah semakin lihai dalam mengerjakan soal ini. Selamat mengerjakan, semoga berhasil. Waktu dimulai dari sekarang.
Oke, waktu 3 menit sudah habis, kita bahas untuk soal nomor 3. Untuk pi kita pakai 22/7, sehingga setelah menuliskan rumus bola, kita tuliskan angkanya. Jadi kita masukkan yang diketahui. 4 kali pi 22/7 kali R. Di sini nilai R 28, sehingga 4 kali 22/7 kali 28 kali 28. Di langkah kedua, kita sederhanakan angka yang bisa disederhanakan. Di sini saya sederhanakan angka 7 dan 28. Jadi 7 saya bagi dengan 7, hasilnya 1. Untuk 28 saya bagi dengan 7, hasilnya 4. Di baris ketiga kita tinggal menuliskan hasil dari baris yang kedua. 4 kali 22 kali 4 kali 28. Jadi angka yang sudah kita sederhanakan atau kita coret itu tidak perlu kita tulis. Yang ditulis adalah hasilnya saja. Setelah kita tuliskan langkah ketiga, kita tinggal menghitung semuanya, kita kalikan. 4 kali 22 kali 4 kali 28. Kita peroleh hasil 9.856. Jangan lupa satuannya cm persegi. Bagaimana? Sudah banyak yang benar ya untuk soal nomor 3. Karena sudah 3 kali, pasti kalian sudah lebih paham untuk menghitungnya. Kita lanjut ke soal keempat. Saya bacakan soalnya. Diketahui sebuah bola dengan jari-jari 7 cm. Maka berapakah volume bola tersebut? Baiklah, pada soal 4 kita sudah mulai belajar menghitung untuk volume. Ya, kita ke volume. Untuk penentuan nilai pi sama, karena 7 kelipatan 7, kebetulan dia angka 7, maka kita memakai pi-nya adalah 22/7. Untuk rumusnya, tahu ya, sudah kita bahas di awal tadi, rumus untuk mencari volume bola. Oke, ada waktu 3 menit untuk mengerjakan soal nomor 4. Selamat mencoba.
Oke, waktu sudah habis. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Di sini kita menggunakan rumus volume bola, di mana rumus volume adalah 4/3 Pi R pangkat 3. Sama halnya seperti cara mengerjakan luas bola. Setelah kalian tuliskan rumusnya, kalian tinggal memasukkan untuk angka-angka yang diketahui. 4/3 kita tuliskan, lalu untuk Pi kita pakai 22/7. R pangkat 3 berarti R kali R kali R. Karena nilai R 7, jadi kita tuliskan 7 kali 7 kali 7. Untuk baris kedua, kita sederhanakan bilangan-bilangan yang bisa disederhanakan. Di sini saya menyederhanakan angka 7. Jadi 7 dibagi 71 dan 7 dibagi 71. Sehingga kita bisa menghilangkan 2 angka 7 di situ. Setelah itu, setelah kita sederhanakan, maka di baris ketiga kita tuliskan 4/3 kali 22 kali 7 kali 7. Ingat, yang sudah kita sederhanakan, kita hilangkan. Tidak perlu ditulis lagi ya. Untuk angka 1 tidak perlu kita tulis karena jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga angka 1 tidak perlu kita tuliskan. Jadi di baris ketiga kita cukup menuliskan 4/3 kali 22 kali 7 kali 7. Untuk langkah 3 ke 4 ada beberapa yang mungkin bingung kenapa bisa demikian. Gimana cara ngitungnya jika pecahan gitu ya. Jadi di sini caranya adalah saya kalikan dulu 4 kali 22 kali 7 kali 7. Hasil dari perkalian saya tuliskan di situ 4.312. Baru saya bagi dengan 3. Jadi hasil perkalian dari 4 kali 22 kali 7 kali 7 kita tuliskan dulu baru kita bagi dengan 3. Setelah kita bagi dengan 3 maka kita peroleh hasil 1437,33. Di sini karena volume jadi satuannya adalah cm kubik ya, cm pangkat 3. Untuk bilangan desimal kita tuliskan cukup 2 angka saja di belakang koma. Kalau kalian menghitung pasti dia angkanya akan banyak sekali. Nah, kita cukup tuliskan 2 aja untuk menjawab soal seperti ini. Bagaimana? Sudah bisa? Jika ada yang bingung cara membagi, silahkan tonton video saya tentang cara menghitung pembagian. Oke, lanjut ya. Soal kelima. Diketahui sebuah bola memiliki jari-jari 30 cm. Hitunglah berapa volume dari bola tersebut. Soal kelima ini sama dengan soal keempat, yaitu kita mencari volume dari bola. Berarti rumusnya sama, rumus volume. Hanya perbedaan nanti di nilai pi. Karena di sini 30 bukan kelipatan dari 7. Sehingga untuk nilai pi-nya kita menggunakan angka 3,14. Baiklah, saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan soal nomor 5 ini. Silahkan dicoba, semoga berhasil.
Oke, waktu sudah habis, kita masuk ke pembahasan soal nomor 5. Rumus volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Setelah kita tuliskan rumus, kita masukkan angka yang diketahui ke dalam rumus yang ada, sehingga 4/3 kali 3,14 kali 30 kali 30 kali 30. Di langkah kedua, saya hitung dulu semua perkalian dari jari-jarinya, sehingga 4/3 kali 3,14 kali 27.000. 27.000 di sini dia adalah hasil dari perkalian R pangkat 3. Di baris ketiga, saya hitung perkalian dari 3,14 kali 27.000. Sehingga diperoleh hasil 4/3 kali 84.780. Dari langkah ketiga ke hasil akhir, cara menghitungnya adalah saya kalikan dulu 4 dengan 84.780. Setelah saya kalikan, baru saya bagikan dengan angka 3. Sehingga saya peroleh hasil 113.040 cm kubik. Oke, bagaimana di sini? Sudah mulai paham? Kita lanjut ke soal nomor 6. Bila terdapat bola dengan jari-jari 21 cm, berapakah volumenya? Kita menggunakan rumus volume di sini ya. Untuk nilai pi, karena jari-jarinya 21 merupakan kelipatan 7, jadi kita menggunakan nilai pi-nya 22/7. Baiklah, saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan soal nomor 6. Setelah kita 3 kali mengerjakan soal volume, saya harap kalian lebih mengerti cara menghitung volume bola. Selamat mengerjakan.
Oke, waktu habis kita bahas untuk soal nomor 6. Rumus volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Setelah kita tuliskan rumusnya, kita masukkan angka sesuai dengan rumus ya. Jadi 4/3 kita tulis ulang, untuk pi kita pakai 22/7, untuk R pangkat 3 berarti jari-jarinya 21, berarti 21 kali 21 kali 21. Lanjut ke langkah kedua, di sini banyak sekali yang bisa kita sederhanakan. Oke, kenapa saya sering menyederhanakan angka? Karena jika kita menyederhanakan angka yang ada, itu akan lebih mempermudah kita dalam menghitung dan menemukan jawaban. Oke, penyederhanaan yang pertama adalah 21 dengan 3. Jadi 3 saya bagi 3 hasilnya 1. Sedangkan untuk 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jadi kita tulis angka 7 di situ ya. Selanjutnya saya sederhanakan 7 dengan 21. 7 dibagi 7 hasilnya 1, 21 dibagi 7 hasilnya 3. Jadi untuk penyederhanaan ini itu banyak versi ya. Kalau mungkin ketika kalian melihat penjelasan saya, kalian berpikir seperti ini. Kenapa 7 hasil dari penyederhanaan yang pertama tidak disederhanakan dengan angka 7 yang di bawah angka 22. Bisa ya, kalian menyederhanakan seperti itu juga bisa. Nanti hasil akhirnya sama aja. Jadi kalian bisa menghitung seperti saya seperti ini. Jadi biar tidak bingung, jadikan disederhanakan sendiri-sendiri, atau kalian bisa juga langsung menyederhanakan angka 7-nya tadi, bebas. Di sini untuk yang punya saya buat seperti itu. Jadi untuk langkah ketiga, saya tuliskan 4 kali 22, lalu saya kalikan dengan 7, saya kalikan 3, saya kalikan 21. Andaikan tadi saya menyederhanakan angka 7 dengan angka 7, maka hasilnya sama aja kan, di bawah itu 4 kali 22 kali 21 kali 21. Oke, mengerti ya cara menyederhanakan bilangan? Jadi bebas, tidak harus seperti saya, yang penting kalian caranya benar dan hasilnya benar. Setelah kita tuliskan di langkah ketiga, cara selanjutnya adalah kita tinggal menghitung saja. Jadi kalian kalikan 4 kali 22 kali 7 kali 3 kali 21. Nah, di sini saya hitung, saya memperoleh hasil 38.808 cm3. Bagaimana untuk soal nomor 6? Apakah jawabannya sudah benar atau masih salah? Semoga sudah banyak yang benar ya di latihan soal ke-6 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Saya bacakan untuk soalnya. Diketahui sebuah bola sepak memiliki jari-jari 3,5 cm. Berapakah volume udara dari bola sepak tersebut? Jadi nomor 7 ini intinya sama, kita mencari volume dari bola. Pakai rumus volume bola. Dan untuk jari-jarinya 3,5. Sehingga berapa nilai pi yang bisa kita pakai? Kalian jangan terkecoh dengan angka 3,5. Ketika sekilas kalian melihat, oh 3,5, kalian langsung pakai 3,14. Padahal 3,5 itu adalah setengahnya dari angka
7, sehingga kalian bisa memakai nilai pi 22/7 untuk soal ini. Nanti bisa kita sederhanakan di langkah kedua. Oke, mengerti ya caranya? Di sini saya berikan waktu 3 menit. Jika setelah 3 menit belum selesai menghitung, maka jangan membuka pembahasan terlebih dahulu. Selesaikan dulu menghitung sampai menemukan jawaban akhir. Setelah kalian menemukan jawaban, kalian baru boleh membuka pembahasan yang ada di video ini. Karena niat awal adalah kita belajar, jadi kalian tidak butuh hasil, tapi kalian butuh paham soal yang di video ini. Mengerti ya? Oke, selamat menghitung. Oke, waktu 3 menit sudah habis, kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Rumus volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Setelah kita tuliskan rumusnya, kita masukkan angka sesuai dengan rumus. Jadi 4/3 kali 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 3,5. Untuk langkah kedua, kita mulai menyederhanakan. Ya, di sini saya buat 2 kali penyederhanaan. Ada yang saya coret dengan tinta hitam, ada yang dengan tinta merah. Yang pertama adalah saya menyederhanakan 3,5 dengan 7. Di situ saya coret dengan tinta warna hitam.
7 dibagi 3,5 hasilnya 2. Sehingga saya tuliskan 2 di bawah angka 7. Sedangkan untuk 3,5 dibagi 3,5 hasilnya adalah 1. Untuk penyederhanaan yang kedua itu yang saya coret dengan tinta warna merah. Jadi 22 saya sederhanakan dengan angka 2. Di situ 2 saya bagi 2 hasilnya adalah 1. Sehingga 22 dibagi 2 hasilnya 11 gitu ya. Jika kalian masih bingung dengan penyederhanaan yang saya lakukan, coba di back sebentar, diulangi lagi penjelasan saya step by step penyederhanaan tadi. Setelah ngerti baru dilanjut ya. Jangan sampai kalian tidak paham. Untuk langkah ketiga, silakan dituliskan angka-angka yang masih ada yang tidak disederhanakan. Jadi kita tulis 4/3 kali 11 kali 3,5 kali 3,5. Setelah dituliskan seperti langkah nomor 3, kita kalikan. Sebelum dibagi kita kalikan semua dulu. Jadi 4 kali 11 kali 3,5 kali 3,5. Kita peroleh hasil 539. Setelah itu baru kita bagi 539 kita bagi dengan angka 3. Sehingga kita memperoleh hasil akhir 179,67 cm kubik. Lanjut ke soal 8 ya. Tapi jika kalian masih ingin mendengarkan ulang pembahasan ke-7, silakan di back lagi. Dengarkan sekali lagi pembahasan nomor 7, baru lanjut ke soal nomor 8 ini. Jika sudah paham, ayo kita lanjut mengerjakan soal ke-8. Berapakah volume dari sebuah bola yang mempunyai diameter 20 cm? Oke, di sini kita diminta untuk menghitung volume lagi ya di soal nomor 8. Untuk diameternya 20, dia bukan kelipatan 7, sehingga kita menggunakan nilai pi 3,14. Selamat mengerjakan, waktu 3 menit, dimulai dari sekarang.
Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 8. Rumus volume adalah 4/3 pi R pangkat 3. Setelah menuliskan rumus, kita masukkan angka seperti langkah-langkah sebelumnya ya. Jadi 4/3 kali 3,14 kali 10 kali 10 kali 10. Di langkah kedua, saya hitung dulu R pangkat 3-nya. Sehingga 4/3 kali 3,14 kali 1000. 1000 adalah hasil dari R pangkat 3 atau 10 pangkat 3. Di langkah ketiga itu saya hitung dulu perkaliannya, yaitu 4 kali 3,14 kali 1000. Hasil kalinya adalah 12.560. Hasil kali tersebut baru kita bagi dengan angka 3, sehingga diperoleh hasil 4.186,67 cm kubik. Oke, bagaimana? Sudah mulai paham? Saya yakin kalian paham ya, sudah 8 soal. Kita kerjakan, kalian mencoba mengerjakan. Lalu kalian mendengarkan pembahasan dari saya, pasti kalian semakin mengerti. Andaikan ada kesulitan menghitung, perkalian, pembagian, itu bisa dipelajari lagi. Yang terpenting kalian mengerti langkah-langkah untuk menghitung luas dan volume bola. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Saya bacakan soalnya. Diketahui sebuah bola memiliki diameter 10 cm. Berapakah luas dan volume bola tersebut? Oke, ada banyak hal yang harus kalian pahami di soal nomor 9 ini. Yang pertama, di soal dituliskan diameter, bukan jari-jari ya. Di soal dituliskannya diameter, bukan jari-jari. Jadi, jika kalian akan menghitung, kalian harus tahu jika diameter 10 cm, maka jari-jarinya adalah 5 cm. Setelah itu di soal 9 yang diminta 2. Kalian diminta menghitung luas dan juga menghitung volumenya. Baiklah, selamat mengerjakan.
Oke, waktu habis kita jawab yang pertama dulu ya. Jadi kita hitung luasnya dulu, baru kita hitung volume. Luas bola 4 pi r kuadrat. Setelah menuliskan rumus, kita masukkan angka 4 kali 3,14 kali 5 kali 5. Di langkah kedua kita kalikan jari-jarinya dulu 5 kali 5 sehingga diperoleh hasil 25. Setelah itu di langkah ketiga dikalikan 3,14 kali 25 sehingga diperoleh 78,5. Setelah itu terakhir baru dikalikan dengan 4. Kita peroleh hasil 314 cm persegi. Oke, di sini kita sudah menemukan untuk luas bolanya 314 cm persegi. Lanjut kita menghitung untuk volume bola. Rumus volume bola 4/3 pi r pangkat 3. Kita tuliskan dulu angkanya 4/3 kali 3,14 kali 5 kali 5 kali 5. Di langkah yang kedua saya kalikan r pangkat 3 dulu. Jadi saya hitung 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Di langkah ketiga, saya kalikan dulu pi dengan 125. Saya peroleh hasil 392,5. Selanjutnya, saya kalikan dulu. Jadi 4, saya kalikan 392,5. Diperoleh hasil 1570. Setelah itu baru saya bagi dengan 3. Dan diperoleh hasil 523,33 cm kubik. Oke, untuk soal ke-9 sudah selesai, jadi kita pakai pi-nya 3,14 karena jari-jarinya 5. Kita sudah menemukan luas bolanya yaitu 314 cm persegi. Dan juga untuk volumenya kita dapatkan 523,33 cm kubik. Gimana? Bisa ya? Luas dan volume. Jangan sampai rumusnya terbalik. Rumus luas sendiri, rumus volume sendiri. Jika salah penggunaan rumus, maka hasil otomatis pasti salah. Baiklah, kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir, soal nomor 10. Sebuah bola mempunyai luas kulit 1256 cm persegi. Jika nilai pi 3,14, tentukan volume bola tersebut. Di sini kalian harus bisa memahami alur mengerjakan soal. Karena di sini jari-jari tidak diketahui. Tetapi luas kulit itu maksudnya adalah luas bola ya. Jadi jari-jari tidak diketahui, tetapi luas bola diketahui. Berarti kalian harus paham kalau kalian bisa menemukan jari-jari dengan menggunakan rumus luas bola. Karena luas bola sudah diketahui. Gimana caranya? Coba dipikirkan dulu ya. Langkah untuk mengerjakan soal nomor 10 adalah tuliskan dulu rumus luas. Rumus luas bola masih ingat ya. Kalian tuliskan rumusnya. Kalian masukkan yang diketahui. Luas bola diketahui, nilai pi diketahui. Setelah itu kalian tinggal nyari jari-jarinya. Jika jari-jari sudah ketemu, kalian bisa menghitung volume bola tersebut. Dengan cara apa? Dengan menggunakan rumus volume bola. Jadi di sini kalian diminta untuk kreatif gimana cara menemukan jari-jari.
Baiklah, saya berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan. Jika waktu 3 menit kurang, silakan video ini di stop dulu, lanjutkan menghitung, baru buka pembahasan. Masuk ke pembahasan soal nomor 10. Gimana, bisa menemukan jari-jari? Oke, bagi yang bisa, selamat, kalian hebat. Bagi yang belum, tidak usah berkecil hati. Mari kita bahas bersama cara menemukan jari-jari pada soal ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, tuliskan dulu rumus bola, rumus luas bola. Setelah itu kalian masukkan angka yang diketahui. Jadi kita tuliskan di langkah pertama 4 pi r kuadrat, lalu 4 kali pi-nya 3,14, lalu kita kalikan r kuadrat. Untuk luasnya itu 1256. Kalian tuliskan di hasilnya 1256. Di langkah kedua, kalian tuliskan 3,14 kali r pangkat 2 sama dengan 1256 dibagi 4. 4 diperoleh dari mana? 4 adalah hasil dari perkalian silang. Jadi kita pindah ruas dari ruas kiri, dia perkalian. Kita pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Setelah itu kita hitung pembagiannya. Jangan lupa ditulis ulang dulu 3,14 kali R pangkat 2 sama dengan 314. 314 di sini diperoleh dari 1256 dibagi dengan 4. Untuk langkah keempat, kita lakukan langkah yang sama ya, kita pindah ruas lagi
Sehingga di situ R pangkat 2 sama dengan 314 dibagi 3,14. Sehingga diperoleh hasil R pangkat 2 sama dengan 100. Ini baru R pangkat 2 ya, berarti kan R kali R. Sedangkan yang diminta adalah nilai jari-jari, yaitu nilai R. Sehingga kita operasikan lagi. R berarti dia itu akar dari 100 karena lawan dari pangkat adalah akar. Jika R pangkat 2 sama dengan 100, maka R sama dengan 10. Karena 10 kali 10 hasilnya adalah 100. Jadi kita sudah menemukan jari-jarinya adalah 10 cm. Setelah menemukan jari-jari, kita bisa langsung mencari volume bola tersebut. Bagaimana caranya? Tinggal kita masukkan ke rumus volume bola. 4/3 PR pangkat 3. 4/3 kali Pi-nya 3,14 kali R pangkat 3. R kali R kali R, di sini 10 kali 10 kali 10. Di langkah kedua saya hitung jari-jarinya dulu, sehingga 4/3 kali 3,14 kali 1000. Di langkah ketiga kita kalikan 3,14 kali 1000. Sehingga diperoleh 4/3 kali 3140. Setelah itu sebelum dibagi 3, kalikan dulu. Jadi kita kalikan dulu 4 kali 3140. Baru dibagi 3. Hasil dari perkaliannya adalah 12.560. Kita bagi dengan 3 sehingga kita peroleh hasil 4186,7 cm kubik. Bagaimana untuk soal terakhir? Lebih menantang daripada 9 soal yang lain ya. Jadi di soal penutup ini kalian mendapatkan ilmu baru. Jadi tidak semuanya hanya mencari berapa luasnya, berapa volumenya, tapi terkadang kalian juga harus berjuang dulu mencari jari-jarinya, seperti itu. Baiklah, demikian latihan soal bangun ruang bola. Sudah 10 soal yang kita pelajari bersama. Terima kasih kalian sudah mau jujur pada diri sendiri. Kalian mengerjakan dulu, baru membuka pembahasan dari saya. Semoga apa yang kamu lakukan bermanfaat dan membuat kamu lebih paham tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.